Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Rohmah. Di sini saya akan memberikan review mengenai film King's Speech. Ada yang sudah pernah nonton film King's Speech? Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak raja Inggris yang biasa disebut dengan Bertie atau Duke of York. Nah, Bertie ini pada saat berpidato di depan umum, dia mengalami kesulitan dalam berbicara atau dia sering gagap pada saat berpidato. Dia sudah pergi ke beberapa psikiater atau terapi, namun hasilnya nihil. Akhirnya sang istrinya ini bernama Elizabeth, dia mengajak Bertie ke salah seorang psikiater atau terapis bernama Lionel Long. Nah, meskipun Lionel Long ini tidak memiliki sertifikat sebagai dokter, dia ini memiliki kemampuan untuk memberikan terapi kepada pasiennya. Dia memiliki metode yang berbeda dan unik, sehingga Bertie ini sedikit demi sedikit mulai bisa berbicara di depan umum, atau bisa kemampuan berbicaranya mulai bagus. Nah, pada saat sang raja Inggris atau ayahnya Bertie ini meninggal, kakak Bertie ini diangkat sebagai raja. Namun kakak Bertie ini memiliki skandal dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami, atau dia ingin menikah dengan wanita yang sudah pernah bercerai, sehingga kakak Bertie ini tidak bisa diangkat sebagai raja. Nah, akhirnya Bertie lah yang diangkat sebagai raja. Awalnya Bertie ini tidak mau menjadi seorang raja, namun dengan dorongan dan semangat dari sang istri, akhirnya Bertie mau. Namun Bertie ini kemampuan berpidato di depan umumnya masih kurang, sehingga Lionel Long ini memberikan pelatihan khusus. Pelatihannya terus menerus, sedikit demi sedikit, akhirnya bisa jadi pada saat berpidato ini Lionel Long mendampingi Bertie sehingga Bertie mampu berbicara untuk di depan umum sebagai raja. Nah, itu dia alur dari film King's Speech. Menurut saya film ini tokoh utamanya mengalami gangguan berupa communication disorder. Communication disorder ini ada 3. Yang pertama gangguan bahasa, kemudian ada 4. Yang pertama gangguan bahasa, yang kedua gangguan produksi bahasa atau berbicara, kemudian yang ketiga komunikasi sosial, yang keempat ada gangguan keluasan atau gagap. Nah, Bertie ini mengalami gangguan communication disorder yang keempat, yaitu keluasan atau gagap. Bertie ini tidak dapat berbicara di depan umum secara luas. Dia itu mengulangi kata atau contohnya dia berbicara yang diulang-ulang, atau misalnya pepaya, dia tuh pepaya begitu contohnya. Kemudian perasaan saya apabila saya menjadi Bertie ini, saya itu saya tuh sedih, saya malu, karena seorang raja itu kan diharap memiliki kesempurnaan, harus sempurna dalam berbagai hal. Namun raja ini memiliki kekurangan dalam berbicara. Jadi apabila saya menjadi Bertie ini, saya akan sedih dengan diri saya sendiri. Saya juga malu, ada juga perasaan marah kepada diri saya sendiri karena saya tidak bisa menjadi seperti yang diinginkan. Selanjutnya, apabila saya memposisikan diri saya sebagai guru, dan saya memiliki siswa yang memiliki kekurangan atau gangguan seperti Bertie ini, saya akan memberikan pelatihan dan pendekatan secara khusus kepada murid tersebut. Saya akan memposisikan diri saya sebagai teman dan membuat dia nyaman dengan saya. Apabila sudah terbiasa, saya akan memberikan pelatihan sedikit demi sedikit dan bertahap. Dan kalau dia gagap, saya akan memberikan pelatihan dengan mengulangi bahasa yang sulit
supaya dia bisa berbicara dengan baik, memberikan rangsangan dan lain sebagainya. Ya, sekian review dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.